Apakah strategi buy the dip bisa kita gunakan sebelum tahun 2026? Ini adalah strategi buy the dip bagi kalian yang ingin mendapatkan harga terbaik sebelum 2026. Hai Trader Universe, di bulan November ini kalau kalian melihat market ya, itu semua merah, anjloknya juga lumayan dalam. Pasti banyak yang deg-degan kan, dan rasanya ingin cepat-cepat jual aset baik itu di spot atau di future supaya kerugian tidak semakin dalam. Di dunia investasi ada istilah yang sangat populer yaitu buy the dip atau beli di saat harga turun. Ini mirip seperti diskon besar di toko-toko kesayangan kalian. Oke, kali ini kita akan membahas apa itu buy the dip. Ada voucher rabat 200 USDT yang bisa kalian klaim di Binance dengan cara daftar menggunakan link di deskripsi video dan masukkan kode ini. Sederhananya, ini adalah strategi membeli aset ketika harganya sedang turun dari puncak. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan berharap harga itu akan naik lagi di masa depan. Kenapa ini penting? Karena banyak ahli memprediksi siklus market berikutnya akan bullish sebelum tahun 2026. Jadi, momen diskon ini yang bisa dijadikan kesempatan emas. Tapi kalian tetap harus hati-hati, tidak semua diskon itu bagus. Oke, ini dia kesalahan umum saat menggunakan strategi buy the dip. Jangan langsung all in, atau kalian juga jangan langsung langsam ya. Mentang-mentang kalian melihat harga turun nih, baru sedikit sebenarnya itu turunnya, tapi langsung belanja semua gitu ya. Jadi misalnya kalian punya 10 juta di USDT, itu semua aset kalian yang kalian depositkan langsung dibelikan semua gitu. Padahal bisa jadi harga masih akan turun lebih dalam lagi. Ini ibaratnya seperti menangkap pisau yang jatuh, jadi sangat beresiko. Kemudian banyak juga yang nggak tahu kenapa ini market tiba-tiba turun. Biasanya warga kripto langsung nyari informasi nih, kenapa harganya turun, apakah ada rumor, apakah ada masalah ekonomi global, atau cuman koreksi market biasa. Kalau turunnya masalah fundamental, nah ini perlu kita cek juga fundamentalnya separah apa ya. Ada fundamental yang biasa hanya berefek 1-2 jam atau hitungan hari, ada juga fundamental yang berkepanjangan. Nah, ini yang bisa jadi tanda bahaya. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah tidak punya rencana. Jadi mau belinya kapan, terus berapa banyak, dan kapan mau jualnya. Karena ini dampaknya kalian nanti akan terbawa emosi pasar. Oke, sekarang kita bahas strategi buy the dip versi saya ya. Yang pertama, kalian wajib melakukan research dulu ya. Jadi jangan langsung panik kenapa harganya turun. Iya pasti sih panik sih, semua merasakan, tapi maksudnya jangan langsung jual semua gitu. Tapi kalian cari tahu dulu nih, kenapa harganya turun, dampaknya seperti apa, sejauh mana. Kalian coba lakukan analisa dulu. Terus apakah dampak market yang sedang turun ini secara keseluruhan gitu, jadi semuanya merah atau hanya koin-koin tertentu. Jadi kalian harus cek masing-masing kripto yang kalian sedang hold saat ini. Kalau misalnya ada token kripto yang kalian pegang tapi fundamentalnya udah nggak membantu banget gitu ya, di mana yang lainnya sudah mulai hijau, dia tetap minus gitu, makin turun terus, nah itu mungkin bisa jadi salah satu yang harus kalian cut loss. Tapi tetap ingat ya, dilihat dulu fundamentalnya. Jangan-jangan ya karena hanya masalah fundamental perizinan atau apa, jadi di harganya turun, tapi setelah izinnya sudah dapat gitu ya, jadi fundamentalnya bagus dan dia bisa naik tinggi. Jadi di sini ingat ya, kalian harus research dulu setiap token yang kalian hold. Strategi selanjutnya adalah menggunakan DCA. Ini adalah favorit saya ya. Jadi kalau saya beli aset di market kripto itu nggak langsung all in. Jadi belinya sedikit demi sedikit. Kadang saya pakai bot DCA karena ya memang membantu banget ya sebagai asisten trading. Kita tinggal setting, misalkan beli setiap 5% harga turun atau 10% harga turun, kita beli berkala. Jadi di saat harga koreksi naik setengahnya aja itu kita sudah profit karena kita mendapatkan harga rata-rata yang bagus. Terus kalau marketnya masih turun ya, di sini saya juga udah siapin ya. Jadi pelurunya itu banyak ya kalau DCA ya, bisa berkali-kali lipat, bahkan bisa belasan grid gitu ya. Jadi berjejer ke bawah atau bahkan sampai puluhan. Di
Dimana ini fungsinya ya mengurangi resiko kalau harganya anjloknya secara terus-menerus. Dan kemudian apakah kita akan menggunakan SL atau batas kerugian gitu ya? Di sini saya tetap menggunakan stop loss. Selain itu, saya juga menentukan take profitnya ya. Jadi di saat saya merencanakan membeli koin tertentu gitu, di saat harga turun, saya menggunakan DCA yang tadi itu tetap ada batas limitnya. Misalkan $100, saya bagi menjadi 10 kali pembelian gitu ya, dengan jarak misalnya 5% dari setiap penurunan harga. Artinya saya bisa menanggung sampai setidaknya 50% gitu. Terus gimana kalau misalkan harganya tetap turun? Nah, ini saya berikan seperti batasan ya. Misalkan budgetnya $100. Nah, saya bisa taruh SL di $110 atau $120. Jadi di sini saya menggunakan isolate. Kalau misalkan harganya masih terus turun ya udah kena SL ya nggak apa-apa menurut saya, karena itu memang bagian dari tradingnya, kan uangnya juga dibagi. Jadi misalkan uangnya di $1000 ya saya belikan 10 koin dengan budget masing-masing $100 tadi. Jadi strategi saya seperti itu. Kalau misalnya kalian belum pernah menggunakan strategi DCA ini atau dollar cost averaging, contoh dengan uang $100 itu jangan buat 10 kali pembelian. Itu buat sekitar 7 atau maksimal 8, karena sisanya yang 2 lagi itu adalah stop loss kalian. Jadi biar dikasih jarak dulu gitu ya. Mungkin market masih koreksi sedikit lagi, turun ke bawah gitu. Jadi di saat naik kalian masih punya napas. Karena kalau kalian beli semuanya gitu benar-benar 10 kali pembelian dengan $10 ya itu otomatis akan memperbesar kerugian justru. Terus kemudian untuk target take profitnya di mana? Target take profitnya yaitu berdasarkan turunnya. Buat saya di saat dia turun dalam dan naiknya setengah itu menurut saya sudah cukup bagus, karena di sana kita juga sudah profit seharusnya, walaupun profitnya ya nggak maksimal. Tapi kalau misalkan kita lihat market naiknya bagus gitu ya, power naiknya kencang gitu ya, artinya ya itu bonus buat saya gitu. Jadi saya nggak terlalu muluk-muluk ya untuk strategi DCA ini. Dan yang terakhir ada juga yang fokusnya untuk jangka panjang. Ini biasanya major coin ya, seperti BTC, TH, dan BNB. Itu saya punya strategi DCA yang jangka panjang. Jadi di saat menjual koin pun saya tidak jual semuanya, tapi di saat harganya turun saya langsung cicil lagi. Karena kalau kita berbicara tentang potensi bull run atau bullish market, ya menurut prediksi saya sebelum 2026 ini ya kita harus take profit ya, ini pendapat saya pribadi. Kemudian setelah kita melewati 2026 nanti, kita harus mulai merubah mindset kita. Jadi bukan soal untung yang instan gitu ya, bentar-bentar take profit, tapi kita akan memulai DCA untuk jangka panjang, dimana panennya ya cycle berikutnya. Bukan berarti kalian nggak bisa jual ya, kalian tetap bisa jual seperti biasa, namun memang kan bearish market itu lebih banyak turunnya. Jadi di saat koreksi naik ya kalian bisa take profit sebagian, nanti kalian cicil lagi dari bawah. Jadi setelah cycle kripto yang saat ini nanti berakhir, ya kunci untuk suksesnya adalah kesabaran, karena kita harus sabar banget nunggu bisa sampai 4 tahun ke depan. Oke, saya harap di sini kalian sudah paham ya tentang buy the dip. Jadi itu bukan cuma soal membeli di saat market sedang merah aja, tapi soal membeli dengan cerdas berdasarkan research, dengan strategi yang jelas, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Oke, semoga video ini menambah wawasan kalian. Kalau video ini menambah wawasan kalian, support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.